Oke sobat serba serbi dunia dimanapun berada, kali ini saya mengajak sobat semua untuk membuat es tebu dari awal proses penebangan, penggilingan. Oke, yuk gas! Sobat semua, ini kebetulan saya punya tanaman tebu sendiri ya, yang saya tanam beberapa bulan yang lalu untuk pemanfaatan lahan kosong aja, daripada lahan ini kosong nganggur, jadi kita manfaatkan untuk menanam tebu ya. Sobat semua, sebenarnya saya juga ingin memberikan sedikit tutorial ya, atau solusi ya bagi sobat semua yang terutama yang ada keinginan atau ada niatan untuk berjualan minuman tebu ya, atau es tebu begitu ya umumnya ya. Akan tetapi barangkali ya kita terkendala oleh biaya ya atau modal, karena untuk dapat berjualan es tebu ya pada umumnya ya tentunya kita harus punya modal yang lumayan besar ya, lumayan cukup untuk terutama untuk beli mesin dulu ya. Jadi sebenarnya ada kok alternatif, terutama bagi kita yang modalnya pas-pasan ya, yang mulai dari nol gitu. Di sini saya akan memberikan sedikit arahan sobat semua ya, yaitu kita tidak perlu kok harus membeli mesin penggilingan tebu sendiri, itu kita tidak harus dan itu tidak wajib, dan juga itu bukan suatu halangan ya, penghalang untuk kita dapat berjualan. Jadi semisal kita dengan modal pas-pasan pun kita tetap jalan ya, tetap jalan dan bisa berjualan tanpa harus tergantung untuk memiliki mesin penggilingan sendiri sobat semua. Yaitu dengan kita seandainya kita belum punya mesin penggilingan tebu sendiri ya sobat. Dan di sini saya akan memberikan tips ya atau cara, yaitu pertama kita bisa bekerja sama ya dengan pemilik mesin penggilingan begitu. Kita cari dulu pedagang tebu atau tempat penggilingan tebu terdekat ya. Kemudian kita bisa menitipkan tebu untuk digiling di sana. Lalu kita tinggal membawa pulang hasil perasannya untuk kita jual begitu saja. Jadi kita lebih nyaman dan lebih nyantai. Kemudian sistem bisa dengan bagi hasil. Ini sistem kedua, yaitu dengan berbagi hasil gitu, atau bayar jasa perasan per kilogram atau per liter. Biasanya di daerah-daerah tertentu ya, daerah saya pun ada yang begitu. Jadi dia menjual air tebu ya, perasan tebu dengan dimasukkan di jerigen begitu atau literan ya. Kemudian kita bisa menggunakan jasa gilingan rumahan, itu pun bisa kita gunakan sebagai alternatif ya, yaitu orang yang menyewakan mesin giling portable misalnya untuk kita sewa. Kemudian kita bisa menyewanya itu secara harian bisa atau mingguan tanpa perlu beli dulu. Ini alternatif yang pas juga ini buat kita sebagai pemula ya, yang modal pas-pasan begitu. Dengan sistem beli tebu ya, beli tebu yang sudah diperas dari pemasok atau penjual langsung air tebu segar dalam jerigen. Kita nantinya tinggal tambahkan es batu aja dan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis untuk variasi rasa begitu. Cuman itu sobat semua ya, semua itu ada kelemahan dan kelebihannya ya. Untuk sistem ini tantangannya tentunya harus cepat habis ya, karena air tebu mudah basi. Maksimal 1 hari tanpa pendingin. Ini untuk tanpa pendingin ya, maksimal 1 hari. Jadi jika lebih dari 1 hari
tentunya rasa akan mengalami perubahan ya, asam begitu terjadi karena air tebu itu sendiri mudah untuk terfermentasi ya. Air tebu atau es tebu itu bisa basi karena sifatnya sangat cepat ya. Dia sangat cepat terkontaminasi bakteri jika tidak segera didinginkan. Dan jika basi tentunya rasanya akan berubah ya, rasanya akan asam dan ini tentu saja berpengaruh ke harga daya belinya ya. Berikut penjelasannya, umur simpan air tebu ya, untuk suhu ruangan tanpa es dan pendingin hanya tahan sekitar 3 hingga 4 jam sobat semuanya. Jadi sebelum mulai berubah rasanya asam ya, fermentasi, dengan es kita bisa menghambat proses fermentasinya tersebut dengan kita beri es batu dalam termos dingin. Jika ini terutama bagi kita yang tidak memiliki kulkas ya, dan jika kita masukkan dalam kulkas tentunya akan lebih bertahan lama ya, bisa tahan sampai 6 hingga 8 jam tentunya. Untuk kulkas ya, di dalam kulkas 4 hingga 5 Celcius ini bisa bertahan hingga 1 hari sobat semuanya, maksimal 24 jam itu mampu bertahan selama itu. Setelah itu rasanya gimana pun juga akan mengalami perubahan ya, akan mengalami perubahan menjadi asam gitu. Kemudian seandainya kita bekukan ya dalam freezer, bisa tahan lebih lama lagi sobat semuanya. Kemungkinan besar bisa 1 hingga 2 minggu itu bisa dan mampu bertahan segitu lama. Tapi untuk tekstur ya dan rasa segarnya berkurang tentunya. Ini sudah faktor alam ya, berkurang setelah dicairkan. Kemudian sobat semua, saya akan memberikan sedikit arahan ya, memberikan sedikit informasi atau arahan tanda-tanda untuk es tebu basi ya. Tentu saja rasanya akan berubah jadi asam ya, seperti tape itu atau fermentasi, dan aroma kurang segar juga, agak mirip tape begitu sobat semuanya. Dan dari segi warna pun akan mengalami perubahan tentu saja, dan ini memang proses alami ya. Warnanya akan sedikit keruh ya, dan berubah agak sedikit kental begitu untuk teksturnya ya. Jadi kalau mau berjualan sebaiknya giling tebu yang fresh setiap hari atau gunakan pendingin kulkas supaya lebih awet. Oke sobat semuanya, jadi menurut tips saya ya, pengalaman yang akan saya bagikan ya, terutama bagi kita yang punya modal pas-pasan ya, atau pemula dan tidak dengan hanya modal yang nipis, modal pas-pasan ya, kita konsep jualannya saya beri arahan sebagai berikut sobat semuanya. Untuk gerobak ya, atau meja sederhana di pinggir jalan atau di depan rumah dekat sekolahan, kampus, pasar atau tempat ramai. Fokus jualan es tebu dingin segar ya. Kita bisa menggunakan atau pakai botol plastik, cup gelas yang umumnya sekarang ini ya. Kita bisa kasih varian rasa original begitu, jeruk nipis atau lemon atau madu begitu. Kemudian untuk sumber air tebu ya, karena belum punya mesin ya, ini karena kita modal yang pas-pasan ya, dan belum bisa beli mesin sendiri ya, intinya belum punya mesin begitu sobat. Kita bisa bekerja sama dengan penggiling tebu ya, minta diperasin setiap pagi, bawa pulang dalam jerigen begitu. Kemudian beli air tebu siap pakai. Beberapa petani atau pemasok jual langsung. Siap di kulkas, simpanlah
di kulkas atau termos biar tahan lama sobat semua ya. Ini untuk menghambat fermentasi atau basinya air tebu tersebut. Kemudian untuk dari segi peralatan ya, peralatan yang utama ini perlu kita catat juga, dan ini penting ya. Peralatan yang pada umumnya yang kita gunakan itu termos es yang besar itu ya, untuk penyimpanan air tebu tetap dingin plus esnya itu ya. Kemudian jerigen galon ya untuk bawa stok air tebu. Kemudian cup sealer ya, opsional, bisa awalnya pakai tutup cup biasa aja. Ini untuk kita yang modal pas-pasan ya, yang belum punya mesin pres untuk tutup itu ya. Kemudian botol plastik ukuran 350 ml atau 600 ml atau kup plastik begitu. Dan itu juga sobat semuanya, jangan lupa, dan ini wajib es batu ya, wajib untuk membuat air tebu kita menjadi fresh begitu. Kemudian untuk perhitungan modal perkiraan kecil ya, pada umumnya ini ya, air tebu segar itu per liternya kurang lebih di daerah saya ya, tapi untuk di daerah sobat semua tidak tahu, karena tiap daerah itu memiliki harga jual dan harga beli yang berbeda ya, tergantung ramai atau sepinya daya beli masyarakat begitu. Untuk daerah saya ini sobat semua, tapi kurang lebih untuk daerah sekitar tidak jauh beda ya, selisih mungkin sedikit lah. Untuk air tebu seger per liter itu untuk daerah saya itu 8.000 hingga 12.000 ya. Nanti harga jualnya untuk sobat di daerah sobat semua bisa menyesuaikan harga beli, harga kulaan kita ya, harga beli kita di penjual atau tengkulak es tebu itu. Untuk es batunya 10.000 per kantong besar itu sudah banyak itu. Untuk cup plastik ya, plus tutup itu 300 itu hingga 500 per pak itu. Botol plastiknya 350 ml itu Rp1.000 hingga 1.200 pak. Jadi dari 1 liter air tebu bisa jadi kurang lebih 3 hingga 4 gelas sobat semuanya. Ukurannya 350 ml. Jika dijual 5.000 per gelas, omset per liter sekitar 15.000 hingga 20.000 sobat. Itu udah lumayan ya untuk bagi kita yang omset modalnya pas-pasan, yang belum bisa untuk beli mesin penggilingan sendiri. Kemudian tips jualan, kita gunakan branding sederhana aja. Misalnya es tebu segar asli ya, Sugar Care Fresh Drink ya, tanpa variasi es tebu lemon, es tebu madu, es tebu jahe begitu. Dan kita bisa tawarkan juga paketan botol 1 liter untuk keluarga, pada umumnya begitu. Biasanya kalau tempat saya 1 liter 1,5 liter itu untuk botol seperti botol aqua begitu. Untuk promosi sobat, untuk trik-trik promosi yaitu untuk zaman sekarang itu tidak sulit ya, zamannya digital ya, zamannya HP ya. Kita bisa menggunakan aplikasi WA itu, WhatsApp itu. Kita tangga warung sekitar online itu, Instagram, TikTok, Facebook pun bisa jadi. Untuk rencana jangka panjangnya, kalau usaha sudah lancar ya, sudah balik modal, kita bisa sisihkan keuntungan untuk beli mesin giling portable kisaran 2 hingga 5 juta itu sudah dapat baru sobat ya. Emang sih mungkin sebagian teman-teman ya sobat semua yang karena ingin segera memiliki mesin penggilingan sendiri ya, sedangkan modal belum mencukupi, biasa kita bisa alternatif lain ya, itu beli second ya, mesin second. Cuma yang namanya mesin second ya resikonya baru
yang namanya mesin second ya, setengah pakai ya. Jadi ya kita belum puas penggunaannya sudah bejat ya, sudah rusak, itu hal biasa. Jadi alangkah baiknya kita bersabar dulu lah. Jadi daripada nanti buang-buang uang sudah nipis ya, kita tabung ya dengan susah payah kita belikan second, kita juga belum tentu bisa menggunakannya secara puas lama ya, karena kualitasnya pun tentu saja berbeda ya, dan dikhawatirkan nanti baru berapa kali pakai sudah rusak begitu, dan ini suatu akan menjadikan kita menjadi rugi. Jadi intinya kita bisa bersabar dulu lah untuk menyisihkan atau menabung uang kita supaya bisa beli baru begitu, dan ini sangat saya rekomendasikan ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk beli second begitu. Kita bersabar dulu lah ya, untuk supaya kita bisa beli mesin baru, dan itu lebih menguntungkan. Jadi meskipun intinya gini sobat semua ya, meskipun kita belum punya mesin sendiri ya, kita tetap eksis, tetap jalan untuk bisa jualan es tebu ya, dengan tips saya di atas tadi. Oke sobat semuanya, dari sini saja konsep dan berbagi ilmu ya tentang bagaimana cara kita untuk tetap bisa eksis ya, tetap bisa berjualan es tebu sekalipun kita belum punya modal sendiri untuk beli mesinnya. Jadi itu jangan dijadikan sebagai alasan yaitu hambatan untuk tidak jadi berjualan ya. Oke, dari sini aja sobat, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya sobat semua, kiranya telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi teman-teman sobat semuanya yang ingin berjualan es tebu tapi tidak punya modal ya, atau modal pas-pasan ya. Terima kasih, dan jangan lupa bagi sobat semua yang belum menekan tombol subscribe, like, juga memberikan komennya, tolong luangkan waktunya barang 3 hingga 4 detik saja ya untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga memberikan komennya, termasuk juga loncengnya. Oke sobat semuanya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Serba-Serbi Dunia Production, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank